Teori Dragon mencari One Piece. Teori yang menyatakan bahwa Monkey D. Dragon mencari One Piece dengan tujuan yang berbeda dari Luffy adalah sebuah spekulasi yang menarik dan membuka banyak kemungkinan. Mari kita bedah lebih dalam mengapa teori ini muncul dan apa implikasinya bagi cerita One Piece. Mengapa Dragon mungkin mencari One Piece? Kunci untuk mengubah dunia. One Piece mungkin menyimpan rahasia atau kekuatan yang dapat digunakan untuk mengubah dunia secara drastis. Dragon, sebagai pemimpin pasukan revolusioner, mungkin melihat One Piece sebagai alat untuk mencapai tujuannya menggulingkan pemerintah dunia. Koneksi dengan kerajaan kuno, One Piece mungkin memiliki hubungan dengan kerajaan kuno yang misterius. Dragon, yang kemungkinan besar memiliki keturunan atau koneksi dengan kerajaan kuno, mungkin mencari One Piece untuk mengungkap rahasia masa lalu dan menggunakannya untuk masa depan. Informasi tentang abad kekosongan, One Piece mungkin menyimpan informasi penting tentang abad kekosongan, sebuah periode sejarah yang sengaja dihapus dari catatan sejarah. Dragon mungkin ingin mengetahui kebenaran tentang abad kekosongan untuk memahami akar permasalahan dunia dan mencari solusi yang lebih baik. Perbedaan tujuan Dragon dan Luffy. Luffy mencari One Piece karena petualangan dan semangatnya untuk menjadi raja bajak laut. Dia mungkin tidak sepenuhnya memahami implikasi dari One Piece terhadap dunia yang lebih luas. Dragon mencari One Piece dengan tujuan yang lebih besar, yaitu untuk mengubah dunia. Dia mungkin memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang pentingnya One Piece dan bagaimana benda itu dapat digunakan untuk mencapai tujuannya. Implikasi dari teori ini, konflik potensial. Jika Dragon dan Luffy sama-sama mencari One Piece, maka kemungkinan besar mereka akan berpapasan dan bahkan berkonflik satu sama lain. Peran penting dalam cerita, One Piece akan menjadi titik pertemuan yang penting bagi banyak karakter, termasuk Dragon dan Luffy. Pengungkapan rahasia besar, pencarian One Piece akan mengungkap banyak rahasia besar tentang dunia One Piece, termasuk sejarah kerajaan kuno dan kekuatan sebenarnya dari pemerintah dunia. Pertanyaan untuk dipikirkan, bagaimana Dragon mengetahui keberadaan One Piece? Apakah dia mendapatkan informasi ini dari sumber yang sama dengan Luffy atau dari sumber yang berbeda? Apa yang akan terjadi jika Dragon menemukan One Piece lebih dulu dari Luffy? Apakah One Piece benar-benar kunci untuk mengubah dunia? Atau mungkin ada cara lain untuk mencapai tujuan Dragon? Kesimpulan, teori Dragon mencari One Piece adalah sebuah misteri yang menarik untuk dipecahkan. Jika benar bahwa Dragon memiliki tujuan yang berbeda dari Luffy dalam mencari One Piece, maka ini akan memberikan dimensi yang lebih kompleks pada cerita One Piece dan hubungan antara ayah dan anak ini. Teori Dragon sebagai anak Tenryubito, sebuah analisis mendalam. Teori yang menyatakan bahwa Monkey D. Dragon memiliki darah bangsawan, tepatnya seorang Tenryubito, merupakan salah satu teori paling menarik dan kontroversial dalam dunia One Piece. Mari kita bedah lebih dalam mengapa teori ini begitu menarik dan apa implikasinya bagi cerita. Alasan teori ini menarik, pengetahuan mendalam tentang pemerintah dunia. Jika Dragon memang memiliki darah Tenryubito, maka tidak mengherankan jika dia memiliki pengetahuan yang sangat mendalam tentang rahasia-rahasia gelap pemerintah dunia. Dia mungkin tumbuh besar di lingkungan istana dan mengetahui banyak hal yang tidak diketahui orang biasa. Motivasi untuk memberontak. Jika Dragon dilahirkan dalam keluarga bangsawan yang sangat menjunjung tinggi kasta dan kekuasaan, namun kemudian memilih untuk memberontak, ini akan menjadi sebuah kisah yang sangat dramatis. Konflik batin yang dialaminya mungkin menjadi motivasi utama di balik perjuangannya untuk menggulingkan pemerintah dunia. Koneksi dengan sejarah kuno, Tenryubito adalah keturunan langsung dari mereka yang mendirikan pemerintah dunia. Dengan demikian, Dragon mungkin memiliki koneksi dengan sejarah kuno dan mengetahui rahasia-rahasia yang tersembunyi di balik abad kekosongan. Implikasi teori ini, hubungan dengan Garp. Jika Dragon adalah seorang Tenryubito, maka hubungannya dengan Garp menjadi semakin menarik. Mengapa seorang wakil laksamana marinir bersedia melindungi dan membesarkan anak seorang Tenryubito? Motif pasukan revolusioner, jika Dragon memiliki darah bangsawan, maka tujuan pasukan revolusioner bisa menjadi lebih kompleks. Mungkin saja Dragon tidak hanya ingin menggulingkan pemerintah dunia, tetapi juga ingin mereformasi sistem dari dalam. Konflik batin Dragon mungkin mengalami konflik batin yang sangat berat antara loyalitasnya terhadap keluarganya dan keinginannya untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Namun, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Kontradiksi dengan citra Dragon. Jika Dragon benar-benar seorang Tenryubito, maka citranya sebagai sosok yang membenci ketidakadilan dan memperjuangkan kebebasan akan sedikit ternodai. Kurangnya bukti. Sampai saat ini, belum ada bukti konkret yang mendukung teori ini. Teori ini lebih bersifat spekulasi berdasarkan petunjuk-petunjuk yang ada. Kesimpulan.
Teori Dragon sebagai anak Tenryubito adalah teori yang sangat menarik dan membuka banyak kemungkinan. Teori ini memberikan perspektif baru dalam memahami karakter Dragon dan motivasi di balik perjuangannya. Namun, kita perlu menunggu informasi lebih lanjut dari cerita One Piece untuk mengetahui kebenarannya. Teori Dragon sebagai penjelajah dunia. Teori yang menyatakan bahwa Monkey D. Dragon pernah menjelajahi dunia sebelum menjadi pemimpin pasukan revolusioner adalah sebuah gagasan yang menarik. Mari kita bedah lebih dalam mengapa teori ini masuk akal dan apa implikasinya bagi karakter Dragon. Alasan teori ini masuk akal, pengetahuan luas tentang dunia. Dragon memiliki pengetahuan yang sangat luas tentang berbagai tempat di dunia, budaya, dan sejarah. Pengetahuan ini tidak mungkin didapat hanya dengan membaca buku atau mendengar cerita dari orang lain. Pengalaman langsung menjelajahi dunia akan memberinya pemahaman yang lebih mendalam. Keterampilan bertahan hidup. Sebagai seorang revolusioner, Dragon harus memiliki keterampilan bertahan hidup yang sangat baik. Kemampuan ini bisa diasah selama bertahun-tahun menjelajahi berbagai tempat yang berbahaya. Kontak dengan berbagai orang, melalui perjalanannya, Dragon mungkin bertemu dengan berbagai macam orang, termasuk bajak laut, ilmuwan, dan bahkan orang-orang dari suku-suku terpencil. Interaksi dengan orang-orang ini akan memberinya perspektif yang lebih luas tentang dunia dan masalah yang dihadapinya. Implikasi teori ini, motivasi menjadi revolusioner. Pengalaman Dragon menjelajahi dunia mungkin menjadi pemicu baginya untuk memulai revolusi. Dia mungkin melihat sendiri ketidakadilan dan penderitaan yang dialami oleh banyak orang di dunia dan merasa terpanggil untuk melakukan perubahan. Koneksi dengan kekuatan-kekuatan lain. Selama perjalanannya, Dragon mungkin bertemu dengan kekuatan-kekuatan lain yang memiliki tujuan yang sama dengannya. Koneksi-koneksi ini bisa menjadi sangat penting dalam perjuangannya melawan pemerintah dunia. Penemuan rahasia dunia. Sebagai seorang penjelajah, Dragon mungkin menemukan banyak rahasia yang tersembunyi di berbagai sudut dunia. Rahasia-rahasia ini bisa menjadi kunci untuk mengungkap kebenaran tentang sejarah dunia dan kekuasaan pemerintah dunia. Pertanyaan untuk dipikirkan, kemana saja Dragon pernah pergi dalam perjalanannya? Mungkin ada tempat-tempat misterius yang pernah dia kunjungi, seperti pulau-pulau tersembunyi atau runtuhan peradaban kuno. Apa yang telah Dragon pelajari selama perjalanannya? Mungkin dia menemukan artefak kuno, bertemu dengan makhluk mitos, atau bahkan mempelajari teknik bertarung yang unik. Bagaimana pengalaman menjelajah dunia memengaruhi kepribadian Dragon? Apakah pengalaman ini membuatnya menjadi sosok yang lebih kuat, bijaksana, atau bahkan lebih keras hati? Kesimpulan. Teori Dragon sebagai penjelajah dunia adalah teori yang sangat menarik dan membuka banyak kemungkinan. Teori ini memberikan perspektif baru dalam memahami karakter Dragon dan motivasi di balik perjuangannya. Teori Dragon sebagai hasil eksperimen pemerintah dunia. Teori yang menyatakan bahwa Monkey D. Dragon adalah hasil eksperimen pemerintah dunia yang gagal merupakan salah satu teori yang cukup populer di kalangan penggemar One Piece. Mari kita lihat beberapa poin yang mendukung teori ini. Kekuatan luar biasa. Dragon memiliki kekuatan fisik dan kemampuan yang jauh di atas rata-rata manusia biasa. Ini membuat banyak orang bertanya-tanya dari mana dia mendapatkan kekuatan tersebut. Jika dia adalah hasil eksperimen, maka kekuatannya bisa dijelaskan sebagai hasil dari manipulasi genetik atau pemberian obat-obatan eksperimental. Kebencian terhadap pemerintah dunia. Dragon memiliki kebencian yang sangat mendalam terhadap pemerintah dunia. Jika dia adalah produk dari eksperimen yang gagal, maka bisa dimengerti mengapa dia membenci sistem yang telah membuatnya menderita. Keterampilan memimpin. Dragon mampu memimpin pasukan revolusioner dan mengorganisir pemberontakan besar-besaran. Kemampuan kepemimpinannya yang luar biasa ini bisa menjadi hasil dari pelatihan khusus yang dia terima selama menjadi objek eksperimen. Namun, ada juga beberapa poin yang perlu dipertimbangkan, kurangnya bukti konkret. Sampai saat ini, belum ada bukti yang kuat yang menunjukkan bahwa Dragon adalah hasil eksperimen pemerintah dunia. Teori ini lebih bersifat spekulasi berdasarkan pengamatan terhadap kekuatan dan sikap Dragon. Motivasi pemerintah dunia. Jika pemerintah dunia benar-benar melakukan eksperimen pada manusia, tujuan mereka apa? Mengapa mereka harus menciptakan sosok seperti Dragon yang kemudian menjadi ancaman bagi mereka? Kemungkinan lain, mungkin saja kekuatan dan kemampuan Dragon berasal dari sumber lain, seperti warisan genetik atau pelatihan yang sangat keras. Kesimpulan. Teori Dragon sebagai hasil eksperimen pemerintah dunia adalah teori yang menarik dan membuka banyak kemungkinan. Teori ini memberikan penjelasan yang logis mengenai kekuatan dan kebencian Dragon terhadap pemerintah dunia.
Namun, kita perlu menunggu informasi lebih lanjut dari cerita One Piece untuk mengetahui kebenarannya. Teori Dragon sebagai pemakan buah iblis tipe Logia. Teori yang paling populer mengenai kekuatan Monkey D. Dragon adalah bahwa ia merupakan pengguna buah iblis tipe Logia yang berkaitan dengan angin atau cuaca. Teori ini memang sangat masuk akal jika kita melihat beberapa adegan di mana Dragon diperlihatkan memiliki kemampuan untuk terbang. Dragon mampu melayang di udara dengan sangat mudah, sebuah kemampuan yang khas dimiliki oleh pengguna buah iblis tipe Logia. Mengendalikan angin. Saat menyelamatkan Luffy di Logwe Town, Dragon menciptakan angin kencang yang mampu menghancurkan bangunan dan mengusir musuh-musuhnya. Memanipulasi cuaca, beberapa penggemar berspekulasi bahwa Dragon mungkin juga memiliki kemampuan untuk memanipulasi cuaca secara keseluruhan, seperti menciptakan badai atau mengubah arah angin. Mengapa teori ini sangat populer? Kesesuaian dengan kepribadian, kemampuan untuk mengendalikan angin dan cuaca sangat cocok dengan citra Dragon sebagai sosok yang bebas dan kuat. Penjelasan logis. Buah iblis tipe Logia memberikan penjelasan yang logis mengenai kemampuan-kemampuan luar biasa yang dimiliki oleh Dragon. Kemungkinan koneksi dengan alam. Jika Dragon memang memiliki buah iblis tipe Logia yang berhubungan dengan alam, maka ini bisa menjadi simbol dari hubungannya yang erat dengan alam dan keinginannya untuk menciptakan dunia yang lebih harmonis. Namun, ada beberapa pertanyaan yang masih belum terjawab. Jenis buah iblis yang tepat. Apakah Dragon memiliki buah iblis angin murni, seperti Kaze-Kaze no Mi, atau mungkin kombinasi antara angin dan elemen lainnya seperti petir? Batas kemampuan, sampai sejauh mana Dragon dapat mengendalikan kekuatan buah iblisnya? Apakah dia bisa menciptakan badai yang sangat besar atau bahkan mengendalikan cuaca di seluruh dunia? Hubungan dengan kekuatan lain, apakah kekuatan buah iblis Dragon memiliki hubungan dengan haki atau bentuk energi lainnya? Kemungkinan lain, meskipun teori buah iblis tipe Logia sangat kuat, ada juga kemungkinan bahwa Dragon memiliki kekuatan yang berbeda. Beberapa teori lain yang pernah muncul antara lain, Mythical Zoan, beberapa penggemar berspekulasi bahwa Dragon mungkin memiliki buah iblis Mythical Zoan yang memberinya kemampuan untuk berubah menjadi makhluk legendaris seperti burung raksasa atau naga. Paramecia khusus, ada kemungkinan bahwa Dragon memiliki buah iblis tipe Paramecia yang memberikannya kemampuan unik yang belum pernah terlihat sebelumnya. Kesimpulan. Teori Dragon sebagai pengguna buah iblis tipe Logia adalah teori yang paling populer dan masuk akal. Namun, kita perlu menunggu informasi lebih lanjut dari cerita One Piece untuk mengetahui kebenarannya. Sampai saat itu, kita bisa terus berspekulasi dan menikmati misteri yang menyelimuti karakter yang satu ini. Teori Dragon sebagai Master Haki. Teori yang menyatakan bahwa Monkey D. Dragon tidak hanya menguasai buah iblis, tetapi juga memiliki penguasaan haki tingkat tinggi, adalah teori yang sangat menarik dan masuk akal. Mari kita bedah lebih dalam mengapa teori ini begitu populer. Keturunan pemakai haki, baik Garp maupun Luffy, yang merupakan keluarga terdekat Dragon, adalah pengguna haki yang sangat kuat. Ini menunjukkan bahwa kemampuan untuk menguasai haki mungkin sudah menjadi warisan keluarga mereka. Kepemimpinan pasukan revolusioner, untuk memimpin pasukan sebesar pasukan revolusioner dan menghadapi pemerintah dunia, Dragon membutuhkan kekuatan yang jauh di atas rata-rata. Penguasaan haki akan memberinya keunggulan yang signifikan dalam pertempuran. Kemampuan membaca pikiran lawan, dalam beberapa adegan, Dragon terlihat mampu membaca pikiran atau niat lawan. Kemampuan ini sangat mungkin terkait dengan penguasaan haki Kenbunshoku. Perlindungan diri, Dragon seringkali berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Penguasaan haki Busoshoku akan sangat berguna untuk melindungi dirinya dari serangan musuh. Jenis haki yang mungkin dimiliki Dragon, Haoshoku Haki. Sebagai seorang pemimpin karismatik, Dragon kemungkinan besar memiliki Haoshoku Haki yang sangat kuat. Kemampuan ini akan memungkinkannya untuk menaklukkan lawan dan memberikan perintah kepada banyak orang. Busoshoku Haki. Haki Busoshoku akan sangat berguna bagi Dragon dalam pertempuran jarak dekat. Ia bisa memperkuat tubuhnya dan senjata yang ia gunakan untuk menghadapi lawan yang kuat. Kenbunshoku Haki. Dengan Kenbunshoku Haki, Dragon dapat merasakan kehadiran musuh, membaca pikiran mereka, dan bahkan memprediksi serangan mereka. Implikasi teori ini, Dragon sebagai salah satu karakter terkuat. Jika Dragon menguasai ketiga jenis haki pada tingkat yang sangat tinggi, maka ia akan menjadi salah satu karakter terkuat di dunia One Piece. Potensi pertarungan epik. Pertarungan antara Dragon dan karakter kuat lainnya seperti Yonkou atau Admiral akan menjadi sangat menarik untuk ditonton. Koneksi dengan sejarah kuno, penguasaan haki yang sangat tinggi mungkin memberikan petunjuk tentang sejarah Dragon dan hubungannya dengan kerajaan kuno. Kesimpulan.
Teori dragon sebagai master haki adalah teori yang sangat kuat dan didukung oleh banyak bukti tidak langsung. Kombinasi antara kekuatan buah iblis dan penguasaan haki akan membuat dragon menjadi sosok yang sangat sulit untuk dikalahkan. Teori dragon bisa berubah bentuk, sebuah analisis mendalam. Teori yang menyatakan bahwa Monkey D. Dragon memiliki kemampuan untuk berubah bentuk, seperti menjadi naga atau burung, adalah sebuah spekulasi yang menarik dan cukup populer di kalangan penggemar One Piece. Mari kita bedah lebih dalam mengapa teori ini muncul dan apa implikasinya. Alasan teori ini muncul, simbolisme naga. Naga seringkali diasosiasikan dengan kekuatan, kebijaksanaan, dan kebebasan. Jika dragon memiliki kemampuan untuk berubah menjadi naga, maka ini akan sangat sesuai dengan citranya sebagai pemimpin pasukan revolusioner yang berjuang untuk kebebasan. Koneksi dengan kekuatan kuno, kemampuan untuk berubah bentuk seringkali dikaitkan dengan kekuatan-kekuatan kuno atau makhluk mitos. Jika dragon memang memiliki kekuatan kuno, maka kemampuan untuk berubah bentuk bisa menjadi salah satu manifestasinya. Misteri di sekitar dragon, masih banyak misteri yang belum terungkap tentang dragon. Kemampuan untuk berubah bentuk bisa menjadi salah satu rahasia yang membuatnya menjadi sosok yang begitu menarik. Implikasi dari kemampuan berubah bentuk, peningkatan kekuatan, dengan berubah bentuk, dragon bisa mendapatkan kekuatan fisik yang lebih besar, kemampuan terbang, atau bahkan kemampuan untuk mengendalikan elemen tertentu. Kamuflase, kemampuan untuk berubah bentuk memungkinkan dragon untuk menyamar dan melakukan infiltrasi ke wilayah musuh. Koneksi dengan sejarah dunia, kemampuan ini bisa menjadi petunjuk tentang asal-usul dragon dan hubungannya dengan sejarah dunia. Kemungkinan bentuk yang dapat diubah, naga. Bentuk naga seringkali dikaitkan dengan kekuatan dan kebebasan, sehingga sangat cocok dengan citra dragon. Burung, bentuk burung memungkinkan dragon untuk terbang dengan cepat dan melakukan serangan dari udara. Makhluk mitos lainnya, dragon mungkin dapat berubah menjadi makhluk mitos lainnya yang memiliki kekuatan unik, seperti Phoenix atau Griffin. Pertanyaan untuk dipikirkan. Bagaimana dragon mendapatkan kemampuan untuk berubah bentuk? Apakah ini merupakan kekuatan bawaan atau hasil dari pelatihan khusus? Apakah ada batasan pada kemampuan berubah bentuk dragon? Apakah dia hanya bisa berubah menjadi bentuk tertentu atau bisa berubah menjadi berbagai bentuk? Bagaimana kemampuan ini akan mempengaruhi pertarungannya dengan musuh? Kesimpulan. Teori dragon memiliki kemampuan untuk berubah bentuk adalah sebuah spekulasi yang menarik dan membuka banyak kemungkinan. Kemampuan ini bisa memberikan penjelasan yang lebih lengkap tentang kekuatan dan misteri yang menyelimuti sosok dragon. Dragon dan visi dunia tanpa pemerintah. Teori yang menyatakan bahwa Monkey D. Dragon memiliki tujuan utama untuk menciptakan dunia tanpa pemerintah adalah sebuah premis yang sangat menarik dalam cerita One Piece. Mari kita bedah lebih dalam mengapa tujuan ini begitu signifikan dan apa implikasinya bagi dunia One Piece. Mengapa dragon ingin dunia tanpa pemerintah? Ketidakadilan sistem. Dragon kemungkinan besar telah menyaksikan banyak ketidakadilan yang terjadi di bawah sistem pemerintahan yang ada, terutama di bawah naungan pemerintah dunia. Korupsi, penindasan, dan diskriminasi adalah beberapa contoh ketidakadilan yang mungkin mendorongnya untuk melawan sistem. Kebebasan pribadi, dragon mungkin percaya bahwa setiap individu memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri, tanpa adanya campur tangan dari pemerintah yang otoriter. Potensi manusia. Dragon mungkin melihat potensi besar dalam setiap individu dan percaya bahwa manusia dapat hidup berdampingan secara damai tanpa perlu adanya pemerintahan yang mengatur. Implikasi dari tujuan dragon, konflik dengan pemerintah dunia. Tujuan dragon jelas bertentangan dengan pemerintah dunia yang memiliki kekuasaan mutlak atas dunia. Ini menjanjikan konflik yang lebih besar dan intens di masa depan. Tantangan dalam merealisasikan visi, menciptakan dunia tanpa pemerintah adalah tugas yang sangat sulit dan penuh tantangan. Dragon harus menghadapi banyak rintangan, baik dari dalam maupun dari luar pasukannya. Konsekuensi yang tidak terduga. Menghapuskan sistem pemerintahan sepenuhnya mungkin membawa konsekuensi yang tidak terduga, seperti kekacauan, perang antar wilayah, atau munculnya pemimpin baru yang otoriter. Pertanyaan untuk dipikirkan, bagaimana dragon berencana untuk mencapai tujuannya? Apakah ia memiliki rencana yang matang atau hanya bertindak berdasarkan insting? Apakah visi dragon tentang dunia tanpa pemerintah realistis? Apakah manusia benar-benar dapat hidup berdampingan secara damai tanpa adanya aturan? Apa yang akan terjadi jika dragon berhasil mencapai tujuannya? Apakah dunia akan menjadi tempat yang lebih baik atau justru lebih buruk? Kesimpulan. Tujuan dragon untuk menciptakan dunia tanpa pemerintah adalah sebuah ide yang revolusioner dan sekaligus kontroversial. Visi ini menantang status quo dan memaksa kita untuk berpikir kritis tentang peran pemerintah dalam masyarakat. Teori dragon memiliki hubungan dengan kerajaan kuno.
Teori yang menghubungkan Monkey D. Dragon dengan kerajaan kuno sangat menarik dan membuka banyak kemungkinan. Mari kita lihat beberapa poin yang mendukung teori ini. Pengetahuan mendalam tentang sejarah. Dragon memiliki pengetahuan yang sangat luas tentang sejarah dunia, terutama mengenai abad kekosongan. Pengetahuan ini mengindikasikan bahwa dia memiliki akses ke informasi yang sangat rahasia, yang mungkin hanya dimiliki oleh orang-orang yang memiliki hubungan dengan kerajaan kuno. Tujuan untuk menggulingkan pemerintah dunia, kerajaan kuno kemungkinan besar dihancurkan oleh pemerintah dunia. Jika Dragon memiliki hubungan dengan kerajaan kuno, maka kebenciannya terhadap pemerintah dunia bisa dimaklumi. Dia mungkin ingin membalas dendam atas apa yang telah terjadi pada kerajaan leluhurnya. Inisial D, baik Dragon maupun Luffy memiliki inisial D pada nama belakang mereka. Inisial D ini diyakini memiliki hubungan dengan kerajaan kuno dan mungkin merupakan tanda identitas bagi keturunan kerajaan tersebut. Tato di wajah Dragon. Tato di wajah Dragon mungkin memiliki makna yang terkait dengan kerajaan kuno. Tato ini bisa menjadi simbol identitas atau lambang dari suatu organisasi rahasia yang memiliki hubungan dengan kerajaan tersebut. Namun, ada juga beberapa poin yang perlu dipertimbangkan. Bukti yang kurang kuat. Sampai saat ini, belum ada bukti konkret yang menunjukkan hubungan langsung antara Dragon dan kerajaan kuno. Teori ini lebih bersifat spekulasi berdasarkan petunjuk-petunjuk yang ada. Kemungkinan lain, mungkin saja Dragon memiliki pengetahuan tentang kerajaan kuno karena dia banyak membaca dan melakukan penelitian. Tidak perlu selalu ada hubungan darah untuk memiliki pengetahuan yang mendalam tentang suatu sejarah. Kesimpulan. Teori Dragon memiliki hubungan dengan kerajaan kuno adalah teori yang sangat menarik dan membuka banyak kemungkinan. Teori ini memberikan perspektif baru dalam memahami karakter Dragon dan motivasi di balik tindakannya. Teori Dragon memiliki kekuatan kuno. Teori yang menyatakan bahwa Monkey D. Dragon memiliki kekuatan kuno yang belum pernah terungkap sebelumnya adalah sebuah spekulasi yang sangat menarik. Kekuatan kuno ini bisa menjadi kunci untuk menjelaskan banyak misteri seputar dirinya dan tujuannya untuk menggulingkan pemerintah dunia. Apa yang dimaksud dengan kekuatan kuno? Kekuatan kuno dalam konteks One Piece biasanya merujuk pada kekuatan-kekuatan misterius yang pernah dimiliki oleh peradaban kuno yang telah hilang. Kekuatan ini seringkali dikaitkan dengan senjata kuno, seperti Pluton, Poseidon, dan Uranus. Mengapa Dragon bisa memiliki kekuatan kuno? Koneksi dengan kerajaan kuno, seperti yang telah kita bahas sebelumnya, ada kemungkinan besar bahwa Dragon memiliki hubungan dengan kerajaan kuno. Jika demikian, maka ia mungkin mewarisi atau mempelajari kekuatan kuno dari leluhurnya. Penjelajahan dunia. Sebagai seorang penjelajah yang berpengalaman, Dragon mungkin telah menemukan artefak atau tempat-tempat kuno yang menyimpan rahasia kekuatan ini. Eksperimen pemerintah dunia. Ada kemungkinan bahwa Dragon pernah menjadi objek eksperimen pemerintah dunia yang bertujuan untuk mengungkap dan mengendalikan kekuatan kuno. Implikasi dari kekuatan kuno, kunci untuk mengalahkan pemerintah dunia. Kekuatan kuno bisa menjadi senjata yang sangat ampuh untuk melawan pemerintah dunia yang memiliki kekuatan militer yang sangat besar. Koneksi dengan sejarah dunia, kekuatan kuno akan memberikan petunjuk penting tentang sejarah dunia dan alasan di balik kehancuran kerajaan kuno. Ancaman bagi dunia. Jika kekuatan kuno jatuh ke tangan yang salah, maka bisa menjadi ancaman besar bagi seluruh dunia. Kemungkinan bentuk kekuatan kuno. Kontrol atas elemen alam. Dragon mungkin memiliki kemampuan untuk mengendalikan elemen alam seperti api, air, atau tanah pada tingkat yang sangat tinggi. Kemampuan untuk membangkitkan orang mati. Kekuatan ini bisa sangat berguna dalam perang melawan pemerintah dunia. Kemampuan untuk merubah bentuk. Dragon mungkin dapat berubah menjadi makhluk yang kuat atau bahkan mengendalikan objek di sekitarnya. Kesimpulan. Teori Dragon memiliki kekuatan kuno adalah sebuah misteri yang menarik untuk dipecahkan. Kekuatan ini bisa menjadi kunci untuk memahami karakter Dragon dan tujuannya secara lebih mendalam. Namun, kita perlu menunggu informasi lebih lanjut dari cerita One Piece untuk mengetahui kebenarannya. Teori rencana rahasia Dragon. Teori yang menyatakan bahwa Monkey D. Dragon memiliki rencana rahasia yang lebih besar dari yang kita bayangkan adalah sebuah spekulasi yang sangat menarik. Sebagai pemimpin pasukan revolusioner, Dragon tentu saja memiliki tujuan jangka panjang yang melibatkan penggulingan pemerintah dunia. Namun, rencana rahasianya mungkin jauh lebih kompleks dan melibatkan kerjasama dengan kekuatan-kekuatan lain di dunia One Piece. Mengapa Dragon mungkin memiliki rencana rahasia? Skala besar tujuannya. Menggulingkan pemerintah dunia adalah tugas yang sangat besar dan membutuhkan perencanaan yang matang. Dragon mungkin telah merancang strategi yang melibatkan banyak langkah dan aliansi yang kompleks. Musuh yang kuat.
Pemerintah dunia adalah organisasi yang sangat kuat dengan sejarah panjang dan sumber daya yang tak terbatas. Untuk mengalahkan mereka, Dragon membutuhkan lebih dari sekadar kekuatan militer. Misteri di sekitar dirinya, masih banyak yang belum diketahui tentang Dragon dan masa lalunya. Rencana rahasianya mungkin terkait dengan rahasia-rahasia yang tersembunyi di masa lalu dunia One Piece. Kemungkinan rencana rahasia Dragon, kerjasama dengan kekuatan lain, Dragon mungkin telah menjalin aliansi dengan kekuatan-kekuatan lain yang memiliki tujuan yang sama, seperti bajak laut atau suku-suku yang tertindas. Mengungkap kebenaran tentang abad kekosongan, Dragon mungkin mencari informasi tentang abad kekosongan untuk menemukan kelemahan pemerintah dunia atau cara untuk mengalahkan mereka. Mengaktifkan senjata kuno. Dragon mungkin berencana untuk mengaktifkan salah satu senjata kuno untuk melawan pemerintah dunia. Menyatukan dunia, Dragon mungkin memiliki visi untuk menciptakan dunia yang baru dan bersatu, di mana semua orang hidup dalam damai dan kesetaraan. Implikasi dari rencana rahasia Dragon, peran penting dalam cerita. Rencana rahasia Dragon akan menjadi kunci dalam perkembangan cerita One Piece di masa depan. Alur cerita yang lebih kompleks. Rencana rahasia Dragon akan membuat alur cerita menjadi lebih kompleks dan tidak terduga. Konflik yang lebih besar. Pengungkapan rencana rahasia Dragon akan memicu konflik yang lebih besar antara pasukan revolusioner dan pemerintah dunia. Pertanyaan untuk dipikirkan, siapa saja yang terlibat dalam rencana rahasia Dragon? Apakah ada karakter lain yang sudah kita kenal yang terlibat? Apa tujuan akhir dari rencana rahasia Dragon? Apakah dia hanya ingin menggulingkan pemerintah dunia atau memiliki tujuan yang lebih besar? Bagaimana rencana rahasia Dragon akan mempengaruhi nasib dunia One Piece? Kesimpulan, teori rencana rahasia Dragon adalah sebuah misteri yang menarik untuk dipecahkan. Rencana ini kemungkinan besar akan menjadi salah satu poin sentral dalam cerita One Piece di masa depan. Dragon, kunci untuk mengalahkan Blackbeard? Teori yang menyatakan bahwa Monkey D. Dragon memegang kunci untuk mengalahkan Marshal D. Teach alias Blackbeard adalah sebuah spekulasi yang menarik dan masuk akal dalam konteks cerita One Piece. Mari kita bedah lebih dalam mengapa teori ini muncul dan apa implikasinya. Mengapa Dragon bisa menjadi kunci untuk mengalahkan Blackbeard? Kekuatan yang seimbang, baik Dragon maupun Blackbeard adalah sosok yang sangat kuat dan berpengaruh di dunia One Piece. Keduanya memiliki ambisi yang besar dan kekuatan untuk mewujudkan ambisi tersebut. Pertarungan antara mereka bisa menjadi pertarungan yang sangat sengit dan menentukan nasib dunia. Pengetahuan tentang dunia, sebagai pemimpin pasukan revolusioner, Dragon memiliki akses ke informasi yang luas tentang dunia One Piece, termasuk sejarahnya, kekuatan-kekuatan misterius, dan kelemahan pemerintah dunia. Pengetahuan ini bisa menjadi kunci untuk mengalahkan Blackbeard yang juga memiliki ambisi untuk menguasai dunia. Koneksi dengan kekuatan lain, Dragon memiliki jaringan yang luas dan koneksi dengan berbagai kekuatan di dunia One Piece. Ia bisa saja menjalin aliansi dengan kekuatan-kekuatan lain untuk menghadapi ancaman Blackbeard. Bagaimana Dragon bisa mengalahkan Blackbeard? Pengetahuan tentang buah iblis. Dragon mungkin memiliki pengetahuan tentang kelemahan buah iblis Yami Yami Nomi dan Gura-Gura Nomi yang dimiliki oleh Blackbeard. Dengan mengetahui kelemahan tersebut, Dragon bisa merancang strategi untuk mengalahkan Blackbeard. Kekuatan yang belum terungkap. Mungkin saja Dragon memiliki kekuatan atau kemampuan yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Kekuatan ini bisa menjadi kunci untuk mengalahkan Blackbeard. Bantuan dari sekutu. Dragon bisa meminta bantuan dari sekutunya, seperti Sabo, para komandan pasukan revolusioner, atau bahkan kekuatan-kekuatan lain di luar pasukan revolusioner. Implikasi dari teori ini, konflik epik. Pertarungan antara Dragon dan Blackbeard akan menjadi salah satu pertarungan paling epik dalam sejarah One Piece. Perubahan besar dalam dunia One Piece. Hasil dari pertarungan ini akan sangat mempengaruhi masa depan dunia One Piece. Pengungkapan rahasia besar. Pertarungan ini mungkin akan mengungkap banyak rahasia besar tentang dunia One Piece, seperti asal-usul buah iblis atau sejarah kerajaan kuno. Pertanyaan untuk dipikirkan, apakah Dragon mengetahui tentang ambisi Blackbeard untuk menjadi Raja Bajak Laut? Apakah Dragon sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi Blackbeard? Siapa yang akan memenangkan pertarungan antara Dragon dan Blackbeard? Kesimpulan. Teori yang menyatakan bahwa Dragon adalah kunci untuk mengalahkan Blackbeard adalah sebuah spekulasi yang sangat menarik dan membuka banyak kemungkinan. Pertarungan antara kedua sosok kuat ini akan menjadi momen yang sangat dinantikan oleh para penggemar One Piece. Konflik ayah dan anak, Dragon versus Luffy. Teori mengenai konfrontasi langsung antara Monkey D. Dragon dan Monkey D. Luffy adalah salah satu spekulasi paling menarik di kalangan penggemar One Piece. Meskipun saat ini keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menggulingkan pemerintah dunia,
Perbedaan perspektif dan metode mereka bisa saja memicu konflik. Mengapa konflik bisa terjadi? Perbedaan metode. Dragon, sebagai pemimpin revolusioner berpengalaman, cenderung lebih strategis dan berhati-hati dalam mencapai tujuannya. Sementara itu, Luffy lebih impulsif dan seringkali bertindak berdasarkan emosi. Perbedaan pendekatan ini bisa memicu perselisihan. Visi yang berbeda. Meskipun keduanya ingin menciptakan dunia yang lebih baik, mungkin saja mereka memiliki pandangan yang berbeda tentang bagaimana dunia itu seharusnya. Dragon mungkin memiliki rencana jangka panjang yang kompleks, sementara Luffy lebih fokus pada kebebasan individu dan persahabatan. Peran Luffy sebagai Raja Bajak Laut. Jika Luffy berhasil menjadi Raja Bajak Laut, ia akan menjadi sosok yang sangat berpengaruh di dunia. Dragon mungkin khawatir bahwa Luffy akan disalahgunakan oleh pemerintah dunia atau kekuatan lain yang ingin mengendalikannya. Dampak potensial dari konflik. Pertumbuhan karakter. Konflik dengan ayahnya bisa menjadi titik balik bagi Luffy, memaksanya untuk tumbuh dan menjadi lebih dewasa. Pengungkapan rahasia. Konfrontasi antara Dragon dan Luffy mungkin akan mengungkap rahasia-rahasia besar tentang masa lalu mereka dan keluarga D. Perubahan aliansi. Konflik ini bisa memicu perubahan besar dalam aliansi yang ada, baik di pihak pemerintah dunia maupun di pihak pasukan revolusioner. Pertanyaan untuk dipikirkan, apa yang akan menjadi pemicu utama konflik antara Dragon dan Luffy? Apakah itu karena perbedaan pendapat tentang strategi atau karena alasan pribadi? Siapa yang akan memenangkan pertarungan jika mereka benar-benar berhadapan satu sama lain? Bagaimana konflik ini akan mempengaruhi hubungan antara Luffy dan kru topi jerami? Kesimpulan. Kemungkinan konflik antara Dragon dan Luffy adalah sebuah prospek yang menarik dan penuh dengan potensi. Konfrontasi antara ayah dan anak ini tidak hanya akan menjadi momen yang emosional, tetapi juga akan memiliki dampak yang signifikan terhadap jalannya cerita One Piece. Kemungkinan reuni Dragon dan Garp. Teori mengenai reuninya Monkey D. Dragon dan Monkey D. Garp serta kemungkinan mereka bekerja sama di masa depan adalah sebuah spekulasi yang menarik dan penuh harapan. Meskipun keduanya memiliki pandangan yang berbeda tentang dunia, namun ikatan keluarga dan tujuan akhir yang sama bisa saja menyatukan mereka. Mengapa Dragon dan Garp bisa bersatu kembali? Ancaman bersama. Munculnya ancaman yang lebih besar dari pemerintah dunia, seperti Blackbeard atau kekuatan misterius lainnya, bisa memaksa Dragon dan Garp untuk bersatu demi melindungi dunia. Cinta keluarga. Meskipun memiliki perbedaan pendapat, cinta keluarga bisa menjadi perekat yang kuat. Garp, sebagai kakek, mungkin akan merasa bertanggung jawab untuk melindungi Luffy dan cucunya yang lain. Tujuan yang sama. Meskipun cara mereka mencapai tujuan berbeda, baik Dragon maupun Garp memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan dunia yang lebih baik. Dampak reuni Dragon dan Garp. Kekuatan kombinasi. Jika Dragon dan Garp bersatu, kekuatan mereka akan menjadi sangat dahsyat dan menjadi ancaman serius bagi pemerintah dunia. Pengaruh pada Luffy. Reuni antara Dragon dan Garp akan memberikan pengaruh yang besar pada Luffy. Ia akan mendapatkan dukungan dari kedua orang yang sangat ia hormati. Perubahan alur cerita. Reuni ini bisa menjadi titik balik yang penting dalam cerita One Piece. Ini bisa membuka jalan bagi alur cerita baru dan memperkenalkan karakter-karakter baru yang penting. Pertanyaan untuk dipikirkan, apa yang akan menjadi pemicu reuninya Dragon dan Garp? Apakah itu ancaman dari luar atau masalah internal dalam keluarga? Bagaimana reaksi Luffy terhadap reuninya dengan ayah dan kakeknya? Apakah reuni ini akan membuat Garp mengubah pandangannya tentang pemerintah dunia? Kesimpulan. Kemungkinan reuninya Dragon dan Garp adalah sebuah prospek yang sangat menarik. Reuni ini tidak hanya akan memberikan kepuasan bagi para penggemar, tetapi juga akan membawa dampak yang sangat besar pada cerita One Piece. Teori Dragon sebagai Raja Bajak Laut. Teori yang menyatakan bahwa Monkey D. Dragon, bukan Luffy, yang akan menjadi Raja Bajak Laut adalah sebuah spekulasi yang menarik dan telah banyak diperbincangkan di kalangan penggemar One Piece. Meskipun Luffy secara eksplisit mengejar gelar ini, banyak petunjuk dan karakteristik Dragon yang mendukung teori ini. Mengapa Dragon bisa menjadi Raja Bajak Laut? Koneksi dengan D, keluarga D selalu memiliki kaitan yang kuat dengan sejarah dunia One Piece dan nasibnya. Dragon, sebagai anggota keluarga D, memiliki potensi yang sama besarnya dengan Luffy untuk menjadi sosok yang sangat berpengaruh. Kekuatan dan pengaruh. Sebagai pemimpin pasukan revolusioner, Dragon jelas memiliki kekuatan dan pengaruh yang sangat besar. Ia mampu mengorganisasi pasukan besar dan menjadi ancaman terbesar bagi pemerintah dunia. Pengetahuan tentang dunia. Dragon memiliki pengetahuan yang luas tentang dunia One Piece, termasuk sejarahnya, kekuatan-kekuatan misterius, dan kelemahan pemerintah dunia.
Pengetahuan ini bisa menjadi aset yang sangat berharga dalam mencapai gelar Raja Bajak Laut. Tujuan yang lebih besar, mungkin saja tujuan utama dragon bukanlah menjadi Raja Bajak Laut secara harfiah, melainkan menggunakan gelar itu sebagai alat untuk mencapai tujuan yang lebih besar, seperti menggulingkan pemerintah dunia dan menciptakan dunia yang baru. Perbedaan dengan Luffy, motivasi, Luffy termotivasi oleh semangat petualangan dan keinginan untuk menjadi bebas. Dragon, di sisi lain, memiliki motivasi yang lebih kompleks, yang mungkin melibatkan keinginan untuk membalas dendam atau menciptakan dunia yang lebih adil. Metode, Luffy cenderung lebih impulsif dan bertindak berdasarkan emosi, sementara Dragon lebih strategis dan berhati-hati dalam mencapai tujuannya. Implikasi teori ini, peran Luffy, jika Dragon menjadi Raja Bajak Laut, peran Luffy dalam cerita akan menjadi lebih kompleks. Mungkin saja Luffy akan menjadi tangan kanan Dragon atau melanjutkan petualangannya dengan tujuan yang berbeda. Perubahan alur cerita, teori ini akan mengubah secara drastis arah cerita One Piece. Jika Dragon menjadi Raja Bajak Laut, maka arti dari One Piece itu sendiri akan menjadi berbeda. Konflik keluarga, konflik antara Dragon dan Luffy bisa menjadi lebih intens jika keduanya memiliki tujuan yang sama namun berbeda cara untuk mencapainya. Pertanyaan untuk dipikirkan, apakah gelar Raja Bajak Laut benar-benar penting bagi Dragon? Atau mungkin ia memiliki tujuan yang lebih besar? Bagaimana reaksi Luffy jika mengetahui bahwa ayahnya menjadi Raja Bajak Laut? Apa yang akan terjadi pada dunia One Piece jika Dragon menjadi Raja Bajak Laut? Kesimpulan. Teori Dragon sebagai Raja Bajak Laut adalah sebuah spekulasi yang menarik dan membuka banyak kemungkinan. Meskipun saat ini Luffy yang paling sering diasosiasikan dengan gelar tersebut, tidak menutup kemungkinan bahwa Oda akan memberikan kejutan dengan menjadikan Dragon sebagai sosok yang sebenarnya. Kemungkinan kematian tragis Dragon. Teori mengenai kematian tragis Monkey D. Dragon sebelum kisah One Piece berakhir adalah sebuah spekulasi yang cukup sering diperbincangkan di kalangan penggemar. Sebagai sosok sentral dalam pemberontakan melawan pemerintah dunia, kematian Dragon bisa menjadi sebuah pengorbanan yang heroik dan mendorong cerita ke arah yang lebih dramatis. Mengapa Dragon mungkin mati? Korban untuk kemenangan. Sebagai pemimpin revolusioner, Dragon mungkin rela mengorbankan dirinya untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu menggulingkan pemerintah dunia dan menciptakan dunia yang lebih baik. Konflik dengan Luffy, konflik antara ayah dan anak, Dragon dan Luffy, bisa saja mencapai titik puncak di mana salah satu dari mereka harus mengorbankan diri. Musuh yang kuat, pemerintah dunia memiliki kekuatan yang sangat besar dan banyak musuh yang licik. Dragon, sebagai target utama mereka, mungkin sulit untuk terus bertahan hidup. Klimaks cerita, kematian tokoh utama seperti Dragon bisa menjadi klimaks yang sangat emosional dan meninggalkan dampak yang mendalam pada cerita. Dampak kematian Dragon, motivasi Luffy. Kematian Dragon bisa menjadi motivasi yang kuat bagi Luffy untuk melanjutkan perjuangan ayahnya dan mengalahkan pemerintah dunia. Perubahan dalam pasukan revolusioner. Kematian Dragon akan menyebabkan kekosongan kepemimpinan dalam pasukan revolusioner. Ini bisa memicu perpecahan atau munculnya pemimpin baru. Perubahan alur cerita, kematian Dragon akan mengubah secara drastis arah cerita One Piece. Ini bisa membuka jalan bagi konflik baru dan memperkenalkan karakter-karakter baru yang penting. Pertanyaan untuk dipikirkan, siapa yang akan menggantikan Dragon sebagai pemimpin pasukan revolusioner? Bagaimana kematian Dragon akan mempengaruhi hubungan antara Luffy dan Sabo? Apakah kematian Dragon akan membuat Luffy semakin dekat dengan tujuannya untuk menjadi Raja Bajak Laut? Kesimpulan. Kematian Dragon adalah sebuah kemungkinan yang cukup besar dalam cerita One Piece. Meskipun ini akan menjadi kehilangan yang besar bagi para penggemar, kematian Dragon bisa menjadi titik balik yang penting dalam cerita dan mendorong karakter-karakter lainnya untuk tumbuh dan berkembang. Kemungkinan Dragon menemukan cinta sejatinya. Teori mengenai Monkey D. Dragon yang akan menemukan cinta sejatinya adalah sebuah spekulasi yang menarik dan menambah dimensi baru pada karakternya. Selama ini kita mengenal Dragon sebagai sosok revolusioner yang serius dan fokus pada tujuannya. Namun, tak menutup kemungkinan bahwa di balik sosok kerasnya itu, tersimpan sebuah hati yang lembut dan perasaan cinta. Mengapa Dragon bisa menemukan cinta? Kebutuhan manusia, meskipun Dragon adalah seorang revolusioner, ia tetaplah manusia yang memiliki kebutuhan akan kasih sayang dan cinta. Inspirasi untuk berjuang, cinta bisa menjadi sumber inspirasi yang kuat bagi Dragon untuk terus berjuang menciptakan dunia yang lebih baik. Pelengkap hidup. Seorang pasangan yang tepat bisa menjadi pelengkap hidup Dragon dan membuatnya merasa lebih utuh sebagai manusia.
Siapa yang bisa menjadi cinta sejatinya? Karakter yang sudah ada. Mungkin saja wanita yang menjadi cinta sejatinya adalah karakter yang sudah diperkenalkan sebelumnya, namun perannya belum terlalu menonjol. Karakter baru. Oda bisa saja memperkenalkan karakter baru yang memiliki hubungan spesial dengan dragon. Seseorang dari masa lalu, bisa jadi dragon pernah memiliki kisah cinta di masa lalu yang belum pernah terungkap. Dampak penemuan cinta. Perubahan karakter, penemuan cinta bisa mengubah perspektif dragon dan membuatnya lebih manusiawi. Motivasi baru, cinta bisa menjadi motivasi baru bagi dragon untuk terus berjuang. Konflik baru, hubungan cinta bisa menimbulkan konflik baru, baik dengan tujuannya sebagai revolusioner maupun dengan orang-orang di sekitarnya. Pertanyaan untuk dipikirkan, siapa yang bisa menjadi calon pasangan yang cocok untuk dragon? Bagaimana reaksi pasukan revolusioner terhadap hubungan cinta dragon? Apakah cinta akan membuat dragon mengorbankan tujuannya? Kesimpulan. Kemungkinan dragon menemukan cinta sejatinya adalah sebuah ide yang menarik dan bisa menambah kedalaman pada karakternya. Cinta bisa menjadi kekuatan yang sangat besar, baik untuk kebaikan maupun untuk kehancuran. Teori Dragon dan Klan Ming, sebuah analisis mendalam. Teori yang menghubungkan Monkey D. Dragon dengan Klan Ming, suku yang dikenal dengan kekuatan fisik luar biasa di dunia One Piece, adalah sebuah spekulasi yang menarik. Mari kita bedah lebih dalam mengapa teori ini muncul dan apa implikasinya. Alasan teori ini muncul, kekuatan fisik luar biasa, baik dragon maupun klan Ming dikenal memiliki kekuatan fisik yang sangat luar biasa. Dragon mampu mengalahkan beberapa marinir dengan mudah, sementara klan Ming memiliki kemampuan bertarung jarak dekat yang sangat baik. Keterampilan bergerak cepat, baik dragon maupun klan Ming terlihat sangat lincah dan cepat dalam bergerak. Ini bisa menjadi indikasi adanya pelatihan fisik yang sama atau asal-usul genetik yang serupa. Hubungan dengan alam, klan Ming memiliki hubungan yang sangat erat dengan alam, terutama dengan hutan di Pulau Zou. Dragon, sebagai pemimpin pasukan revolusioner yang berjuang untuk kebebasan, juga memiliki hubungan yang kuat dengan alam. Implikasi dari hubungan dengan klan Ming, pelatihan di Pulau Zou, ada kemungkinan bahwa Dragon pernah berlatih di Pulau Zou bersama klan Ming. Pelatihan yang keras dan lingkungan yang alamiah di Pulau Zou bisa menjadi faktor yang membentuk kekuatan fisik dan keterampilan bertarung dragon. Warisan genetik, mungkin saja dragon memiliki darah keturunan klan Ming. Ini bisa menjelaskan mengapa ia memiliki kekuatan fisik dan ketangkasan yang luar biasa. Pengetahuan tentang dunia, klan Ming memiliki pengetahuan yang luas tentang sejarah dunia, terutama tentang kerajaan kuno. Jika dragon memiliki hubungan dengan klan Ming, maka ia mungkin juga memiliki pengetahuan tentang sejarah kuno. Pertanyaan untuk dipikirkan, bagaimana dragon pertama kali bertemu dengan klan Ming? Apakah mereka bertemu secara kebetulan atau ada alasan khusus? Apa peran klan Ming dalam perjuangan dragon untuk menggulingkan pemerintah dunia? Apakah mereka akan menjadi sekutu penting bagi pasukan revolusioner? Apakah ada anggota klan Ming lainnya yang memiliki hubungan dengan dragon? Kesimpulan. Teori dragon memiliki hubungan dengan klan Ming adalah sebuah spekulasi yang menarik dan membuka banyak kemungkinan. Hubungan ini bisa memberikan penjelasan tentang asal-usul kekuatan fisik dragon dan memberikan petunjuk tentang masa lalunya. Teori dragon sebagai reinkarnasi Joy Boy. Teori yang menyatakan bahwa Monkey D. Dragon adalah reinkarnasi dari Joy Boy, sosok legendaris yang disebut-sebut akan membawa perubahan besar di dunia, memang menarik untuk dibahas. Mari kita lihat beberapa poin yang mendukung teori ini. Kemampuan memimpin revolusi, baik Dragon maupun Joy Boy digambarkan sebagai sosok yang karismatik dan mampu memimpin banyak orang. Keduanya memiliki visi untuk menciptakan dunia yang lebih baik dan bebas dari penindasan. Sifat bebas dan merdeka, Dragon dikenal sebagai sosok yang sangat independen dan tidak terikat pada aturan. Joy Boy juga digambarkan sebagai sosok yang bebas dan tidak takut menghadapi tantangan. Koneksi dengan sejarah kuno, Joy Boy adalah sosok yang hidup di masa lalu, jauh sebelum zaman sekarang. Jika Dragon adalah reinkarnasi dari Joy Boy, maka dia mungkin memiliki pengetahuan tentang sejarah dunia yang tidak diketahui orang lain. Kemampuan khusus, baik Dragon maupun Joy Boy mungkin memiliki kemampuan khusus yang belum terungkap. Kemampuan ini bisa menjadi kunci untuk mewujudkan visi mereka untuk mengubah dunia. Namun, ada juga beberapa poin yang perlu dipertimbangkan, bukti yang kurang kuat. Sampai saat ini, belum ada bukti konkret yang menunjukkan bahwa Dragon adalah reinkarnasi dari Joy Boy. Teori ini lebih bersifat spekulasi berdasarkan kesamaan sifat dan tindakan keduanya.
Luffy sebagai kandidat Joy Boy, banyak penggemar juga berpendapat bahwa Luffy adalah reinkarnasi dari Joy Boy, mengingat peran pentingnya dalam cerita dan kemampuan buah iblisnya yang unik. Kemungkinan ada penjelasan lain, mungkin ada penjelasan lain tentang hubungan antara Dragon dan Joy Boy. Misalnya, Dragon mungkin hanya terinspirasi oleh sosok Joy Boy dan berusaha untuk melanjutkan perjuangannya. Kesimpulan. Teori Dragon sebagai reinkarnasi Joy Boy adalah teori yang menarik dan membuka banyak kemungkinan. Namun, kita perlu menunggu informasi lebih lanjut dari cerita One Piece untuk mengetahui kebenarannya. Teori ini memberikan perspektif baru dalam memahami karakter Dragon dan tujuannya.